Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Apriliani dengan NIM 2011-01-653. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai penerapan learning organization di rumah sakit dan puskesmas, di mana materi ini berada di pertemuan ke-7. Learning organization adalah organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, mentransfer pengetahuan dan memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan yang baru. Dengan penerapan ide-ide yang baru sangat penting dalam pembelajaran organisasi. Penerapan ide-ide selalu disalurkan oleh anggota organisasi dalam bentuk wawasan dan kreativitas yang terjadi. Kadang pun informasi dari luar organisasi ke dalam organisasi sebagai bentuk pengetahuan. Tetapi menciptakan learning organization sangatlah susah untuk dilaksanakan. Organization yang efektif membutuhkan skill yang harus dimiliki oleh setiap personal untuk membangun organisasi pembelajar atau learning organization. Skill tersebut yakni personal mastery atau berkompeten, mental model atau pola mental, shared vision atau visi yang sama, team learning atau tim pembelajar, dan system thinking atau berpikir sistem, sehingga organisasi pembelajar dapat diwujudkan secara optimal. Organisasi pembelajar yang optimal dapat memberikan dampak yang positif terhadap prestasi. Selanjutnya ialah penerapan learning organization di rumah sakit dan puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan organisasi yang mampu belajar dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan tuntunan pasar yang semakin kompleks. Namun, penerapannya dapat sedikit berbeda karena perbedaan karakteristik dari lingkungan kerja di kedua organisasi tersebut. Terdapat beberapa penerapan learning organization yang dapat dilakukan di rumah sakit dan puskesmas, yaitu pertama adalah membuat budaya belajar yang kuat, di mana pada rumah sakit dan puskesmas sangat penting untuk dilakukannya budaya belajar yang kuat, agar seluruh anggota organisasi termasuk staf medis maupun non-medis dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai seperti ketekunan, kolaborasi, kesabaran, dan rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua ialah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Di rumah sakit dan puskesmas sangat perlu untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara anggota organisasi, sehingga semua informasi penting terkait pasien dan proses pelayanan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengadopsi sistem manajemen informasi yang memadai dan memfasilitasi kegiatan kolaborasi dan timbal balik. Ialah memberikan pelatihan dan pengembangan, di mana rumah sakit dan puskesmas perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada stafnya agar mereka dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka, yang dimana itu dapat dilakukan dengan melalui berbagai program pelatihan seperti pelatihan keterampilan medis, pelatihan manajemen, pelatihan kepemimpinan, dan lain sebagainya. Keempat ialah membuat sistem pembelajaran yang terstruktur, di mana rumah sakit dan puskesmas perlu membuat sistem pembelajaran yang terstruktur agar seluruh anggota organisasi dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat kita lakukan dengan membuat program pembelajaran mandiri, pelatihan internal, kelas dan workshop, dan lain sebagainya. Yang terakhir ialah mendorong inovasi dan eksperimen. Rumah sakit dan puskesmas perlu mendorong inovasi dan eksperimen dalam rangka mengembangkan praktik terbaik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini dapat kita lakukan dengan memberikan kesempatan kepada staf untuk menciptakan ide-ide baru, menguji ide-ide tersebut dalam pengaturan yang aman, dan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan ide-ide tersebut. Dengan menerapkan learning organization di rumah sakit dan puskesmas, diharapkan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan menghadapi tantangan lingkungan kerja yang semakin kompleks. Selanjutnya ialah tahapan tantangan, di mana penerapan learning organization pada rumah sakit dan puskesmas memang tidak mudah. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, yakni yang pertama ialah budaya organisasi yang kurang mendukung, di mana budaya organisasi yang kaku dan sulit berubah menjadi penghalang utama dalam penerapan learning organization. Rumah sakit dan puskesmas yang masih mengedepankan hierarki dan otoritarisme akan sulit untuk menerapkan learning organization yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. Yang kedua ialah keterbatasan sumber daya. Pada rumah sakit dan puskesmas seringkali memiliki keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur. Hal ini dapat membuat sulit bagi organisasi untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkesinambungan. Selanjutnya ialah pemahaman dan keterampilan yang kurang memadai. Penerapan learning organization membutuhkan keterampilan manajemen dan keahlian teknis yang memadai dari seluruh anggota organisasi,
Jika pemahaman dan keterampilan tersebut kurang memadai, maka akan sulit untuk mencapai tujuan dari learning organization tersebut. Kemudian ialah yang terakhir, tantangan regulasi dan peraturan. Seperti yang kita tahu, rumah sakit dan puskesmas biasanya terikat dengan peraturan dan regulasi yang ketat. Hal ini akan membatasi inovasi dan eksperimen yang menjadi ciri khas dari learning organization. Selanjutnya ialah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk penerapan learning organization agar dapat dilaksanakan dengan baik, yakni yang pertama ialah membangun budaya pembelajaran yang kuat, di mana budaya pembelajaran yang kuat adalah kunci dari penerapan learning organization. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan dan insentif kepada karyawan yang aktif dalam mengembangkan diri melalui pelatihan, diskusi kelompok, dan program monitoring. Kemudian yang selanjutnya ialah meningkatkan komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting dalam penerapan learning organization. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan dalam berbicara, memberikan umpan balik yang jujur dan terbuka, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang selanjutnya ialah menerapkan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Penerapan learning organization harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya dilakukan sekali. Proses pembelajaran harus terus-menerus ditingkatkan dan dikembangkan agar organisasi dapat terus berkembang. Kemudian yang terakhir ialah memanfaatkan teknologi. Karena teknologi dapat membantu memfasilitasi proses pembelajaran dalam organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran atau learning management system untuk memfasilitasi pelatihan online, diskusi online, dan berbagai pengetahuan lainnya yang menggunakan daring atau pembelajaran online. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like ya guys.